Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gatot Budi Asmai dari SMP Negeri 1 Peragaan Sumeneb pada kali ini akan menyampaikan hasil laporan RT-LPP. Dari RT-LPP ini meliputi pembinaan guru melalui supervisi akademik, dilanjutkan dengan penilaian kinerja guru. Dari pembinaan guru dan penilaian kinerja guru ini nanti akan dilanjutkan dengan bimbingan dan latihan guru sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan juga dalam diklat ini kami juga dituntut untuk menyelesaikan proposal PTS serta AKPK. Bapak Ibu yang kami hormati, dari berbagai macam hal, landasan kita untuk melakukan ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas dan Madrasah, Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang guru yang diangkat jabatan dalam jabatan pengawas, Menpan RB tentang angka kreditnya, dan yang terakhir Peraturan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan 74 2008 tentang beban kerja pengawas sekolah. Tujuan dari RTPPL ini adalah untuk menyelesaikan masalah utama, yaitu mengenai pembelajaran. Difokuskan pada pembelajaran yang selama ini pembelajaran menjadi sumber utama untuk kemajuan pendidikan kita. Hasil yang diharapkan dari permasalahan utama ini nanti harus diselesaikan, yaitu pemecahan dari masalah utama tadi, dalam supervisi akademik yang kami lakukan, dan juga penilaian kinerja guru. Ternyata guru di sekolah sasaran 1 atau magang 1 masih memiliki kelemahan dalam proses pembelajarannya, yaitu kurang melibatkan, kurang memfasilitasi, menumbuh kembangkan potensi murid untuk berkembang secara optimal. Maka dari itu kami dalam Bimlat mengadakan Bimlat dengan judul, dengan topik bahasan yaitu pembelajaran kooperatif. Diharapkan dengan pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran dan bisa mengatasi atau bisa menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Dengan adanya RTTPL ini, hasil yang diharapkan kedua, meningkatkan kemampuan calon pengawas berdasarkan hasil dari kebutuhan pengembangan keprofesian, yaitu super yang kami adalah dalam Bimlat, dalam penelitian dan pengembangan. Ruang lingkup pelaksanaan RTPL yang kami lakukan meliputi pembinaan guru melalui supervisi akademik. Kita tinggal menganalisis apa yang telah kita lakukan kemarin. Dalam pembinaan guru melalui supervisi akademik ini menjadi kelemahan utama di sekolah hampir rata-rata. Pelaksanaan supervisi ini kurang berjalan optimal karena berbagai macam hal. Walaupun di dalam sekolah sudah ada tim penilai, tetapi di sekolah juga sangat banyak kesibukan. Sehingga ini hasil supervisi akademik ini penting untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Selain bagi guru yang bersangkutan, ya untuk peningkatan kapasitas dan penilaian angka kreditnya. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini penilaian kinerja dari dokumentasi PKG dan PKKS. PKKS ini semuanya studi histori. Kita menilai mengacu seperti yang telah dilakukan oleh pengawas yang pengawas bina kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Untuk pembimbingan dan pelatihan atau pengembangan profesional guru dalam bentuk IHT dan FGD. Mengapa kami memilih ini yang paling relevan, yang relatif murah,
karena di dalam sekolah mesti ada diversifikasi kapasitas, itu masih tetap ada yang memiliki kemampuan lebih dan ada yang kurang. Ini yang paling murah, sehingga peningkatan kapasitas guru, sumber daya guru ini melalui teman sejawat ataupun orang lain, sehingga kita menekankan pada FGD, forum diskusi di dalam internal, dan IHT ini paling banter nanti narasumbernya dari calon pengawas atau dari luar pun dari calon pengawas. Penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah ini kami susun sesuai dengan permasalahan utama kami, yaitu pembelajaran kooperatif. Peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisa kebutuhan pengembangan koprofesional, yaitu dalam hal ini kami melanjutkan di bidang penelitian. Sasaran pengawasan pembinaan akademik adalah guru mata pelajaran yang ada di SMP 1 Peragaan. Untuk Bimlat pada dasarnya yang harus kita fokuskan adalah yang memiliki nilai akademik dari hasil supervisi akademik kurang memadai tadi, kurang, dan juga dari PKG-nya, sehingga kami utamanya kita hanya dapat 3 orang, tapi pelaksanaan IHT dan FGD ini dilakukan oleh semua pihak, oleh semua guru, sehingga tidak menimbulkan sak prasangka dan semuanya berkontribusi dan untuk lebih baik lagi saya kira dibandingkan dengan fokus hanya 3 orang guru ini akan menimbulkan beban mental tersendiri. Sasaran penilaian kinerja ini kami dari sekolah asal kita menekankan di PKG-nya, tetapi untuk PKKS-nya kita di sekolah magang 2 karena kebetulan kami juga kepala sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih elegan lah. Dari pembinaan guru, kesimpulan guru ini harus mampu, setelah kita bina ini, guru sebagai guru harus mampu merencanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan dapat diterima oleh siswa, sehingga semua siswa yang berkebutuhan beragam bisa kita simpulkan. Dari hasil Bimlat, dalam pelaksanaan asesmen ini, guru dituntut untuk selalu berinovasi, mengembangkan diri agar tercipta pembelajaran yang bervariasi. Metodenya juga menarik, sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Karena apapun yang kita lakukan, muaranya kepada murid, pelayanan murid. Sehingga apa yang kita lakukan semua ini adalah untuk kebaikan anak-anak. Kami pengawas memfokuskan kepada gurunya, nanti gurunya kepada murid. Kalau pengawas kepada kepala sekolah dan guru. Dari hasil AKPK, alhamdulillah setelah kita melakukan AKPK bersama dengan kepala sekolah Muten, ada peningkatan dari berbagai macam kapasitasnya. Karena di sana ada beberapa guru, salah satu gurunya itu Budi Wahyu dari sekolah lain sebetulnya yang telah mampu menuliskan di jurnal, dan ini kami lampirkan dalam kegiatan ini. Dalam rangkaian yang cukup panjang proses diklat kepengawasan ini, banyak hal yang kami peroleh, banyak hal yang masih harus dikembangkan lagi. Ada beberapa hal yang kami abaikan di masa-masa lalu, yaitu tentang dokumentasi elektronik, yaitu video, sekarang sudah dituntut sedemikian rupa. Kapasitas kami juga harus selalu berupaya untuk meningkatkan karena tuntutan zaman yang sedemikian rupa. Dalam penguasaan IT tidak ada pilihan sepertinya. Mau tidak mau kita harus bergerak dengan hati untuk memajukan diri.
Karena dengan meningkatkan kapasitas diri ini, kita akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta didik kita. Harapannya dengan pengawas yang hebat, pengawas yang berdaya, pengawas yang berkapasitas, mampu membimbing guru dan kepala sekolah, sehingga guru dan kepala sekolah yang hebat akan bisa melahirkan murid-murid yang hebat dan berperanan di masa yang akan datang, yang akan menentukan kesuksesan negara ini. Dan negara ini harus selalu ada dan harus selalu bertahan dan berkembang. Kita bisa meninggal, tetapi negara dan anak cucu kita tetap bisa mengembangkan potensinya sehingga menjadi khalfatul fil ardh, atau penguasa atau pengelola bumi ini menjadi lebih bagus. Saya kira cukup sekian. Ada kekurangan dari kami karena keterbatasan yang kami miliki, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.